Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eko Susilo. Yang kali ini akan saya ceritain ketika saya makan di tempat makan yang ada barisan ekstrimnya bersama kawan-kawan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk mari simak videonya. Oke, kita simak video saya ya tentang pelarisan. Sebenarnya pelarisan itu nggak baik ya dilakukan sama siapapun karena bakal punya efek di kemudian hari bagi yang menggunakan pelarisan tersebut, dan juga ada efek tentunya bagi yang sering makan di tempat itu. Tapi kalau itu pelarisan ekstrim ya, dalam artian pelarisan ekstrim itu bisa jadi dia pakai persugihan atau pakai jin-jin tertentu untuk melariskan dagangannya. Bagaimana cerita saya ketika itu saya sama rekan-rekan sekolah ya, nanti mungkin bisa kita sekali-sekali kita ini ya datengin teman-teman yang bisa jadi saksi di cerita-cerita saya sehari-hari, termasuk nanti mungkin istri saya. Tapi kali ini saya akan membahas itu, akan menceritakan itu kejadian beberapa tahun yang lalu, mungkin di tahun 2012 kalau nggak salah. Itu kita kebetulan ada di luar kota kelahiran saya ya, habis jenguk orang sakit. Ketika kita habis jenguk orang sakit, kita tuh muter-muter cari makanan. Biasalah, mumpung ada di kota orang lain, cari makanan enak, mana tahu ada, karena juga kita udah lapar kan. Kita muter. Saya udah bilang sih jangan di situ, jangan di situ kita berhenti atau makan. Tapi memang nggak ada tempat, apalagi kota itu kota besar, kota macet ya. Ya udahlah, namanya suara itu terbanyak di situ ya. Ya makan di situ, apalagi saya cuma sendiri yang nggak mau, ya pastinya yang sendiri itu kalah dan ngalah gitu. Jadi berhenti. Singkat cerita, kita pesan makan bakso, mie ayam, apalah semua ya kan. Tapi yang berbau-bau bakso lah. Jadi ketika itu udah diiniin, pertama sih saya nggak kelihatan ya kalau itu ada pelarisan ekstrimnya. Cuma ya udahlah kan gitu. Saya juga pesan bakso, mie ayam ketika itu, dan jus. Jadi ketika udah sampai itu belum gitu terasa suasananya. Namun ketika mangkok-mangkok itu udah disajikan, yang ada baksonya, ada yang mie ayamnya, ada mungkin bakso kosongnya, itu mulai kelihatan. Apa yang terlihat itu wah, mungkin bagi rekan-rekan sih nggak masuk ya waktu itu saya ceritain, karena saya melihat ada sosok seperti orang berlendir, kupingnya itu panjang seperti ini, hijau kurang lebih, warnanya itu berlendir, bau. Dia itu ngences, betaring ngences ya, itu ngencesnya itu kayak, ya maaf katanya ya, kotornya itu menjijikkannya itu sama seperti ingus yang warna hijau itu, kuning kehijauan. Itu dia ngences di dandang di tempat pengaduan ininya kuah ya, kuah bakso itu. Jadi ketika itu saya sih masih diam. Si pelarisan tadi juga, jin tadi juga itu belum melihat saya. Saya juga belum terlalu ini ya. Ketika dihidangkan di saya baru mulai ngerasa jijik. Nggak dimakan gimana, mau dimakan kan nggak mungkin. Saya ngelihat itu asli seperti minyak hijau belendir itu ada di atas bakso gitu. Jadi jujur saya nggak makan, cuma ya saya tarik energinya. Saya coba tarik energi, mana tahu bisa, baru saya makan. Namun ketika saya tarik energi itu, ada salah satu rekan di depan saya itu mencurigai saya, ada apa ini sebenarnya kan gitu. Kalau jusnya sih saya minum, nggak jadi masalah ya, jusnya saya minum biasa. Tapi kalau itunya nggak saya makan, mereka sudah makan, saya belum makan. Alasan saya itu panas. Namun nggak masuk sama mereka, kan pasti ada sesuatu. Ini udah saya gambar ya, jin pelarisan yang saya lihat kurang lebih seperti ini, yang tadi saya ceritain.
Ini chestnya warna hijau, ini didandang. Ini kukunya panjang-panjang. Ini hidungnya seperti hidung babi atau kelelawar ya, kupingnya seperti babi. Ini matanya seperti ini. Ini berbulu tapi berlendir warna hijau. Ini berlendir. Ini dandang kuah bakso yang ingin disajikan, yang dimasak di stylingnya. Jadi rekan saya itu punya anak kurang lebih saat itu 3 tahun, kurang lebih lah ya, 3 tahun itu. Dia itu juga mungkin sensitif ya, dia nggak mau makan. Jadi sang ibu tadi ini, sang mama curiga, ada apa ini? Saya ditanya, ada apa? Nggak ada apa-apa. Saya coba untuk merahasiakan ya. Cuma pelarisan itu tahu kalau saya itu mungkin bisa melihat dia. Jadi pelarisan itu yang chestnya banyak tadi itu berlendir itu datang pas di hadapan saya. Saya pura-pura nggak tahu sih, tapi lama-lama dia nyerang. Kayaknya sih pelarisan ini ya, pelarisan ekstrim. Kenapa? Karena jinnya itu istilahnya mau nutup mulut saya, jangan bilang-bilang kalau di sini ada ininya kan gitu. Namun ya namanya teman-teman ya, saya bilang juga enak, saya bilang seperti itu. Ya sebagian bilang enak kok. Cuma saya bilang ini ada yang nggak beres di sini. Nah, saya pergi ke mobil ketika itu, mereka ngelanjutin makan, saya nggak makan. Nah, di situ kita interaksi antara saya sama jin pelarisan tadi. Ya singkat cerita, ya berantem lah, nggak enakan hati kan gitu kalau kita manusia. Tapi ya sudahlah kan gitu. Itu saya selesaikan dengan cara saya ya. Namun ketika kita di jalan pulang, barulah teman-teman itu ngerasa ya ada yang nggak beres nih perut kan gitu. Apa yang nggak beres? Ada yang ngerasa mual, ada yang muntah, dan akhirnya mereka ngerasa gimana ya, ini memang nggak beres ini gitulah. Akhirnya bener nih yang dikatakan si Eko, ini nggak beres nih apa yang kita makan tadi. Nah itulah kurang lebih cerita dari apa yang saya rasain di tempat pelarisan kan gitu. Pelarisan ekstrim ya. Tapi kalau pelarisan mungkin hanya sekedar kalau kita bilang seperti raja, seperti pelarisan yang nggak ekstrim lah, amalan itu nggak ngaruh sih. Cuma kalau yang pelarisan ekstrim ini mungkin dia persugihan, bisa jadi seperti itu kurang lebih, karena dia berwujud dan bisa merugikan bagi yang suka makan di situ tanpa kita sadari. Bagi yang tahu alhamdulillah, yang nggak tahu ya gimana. Baik, ada juga tadi yang minta sekalian bahas bang tentang ini ya, tentang caranya. Kayak mana sih tahu kalau itu tempat ada pelarisan ekstrimnya? Ya kalau sebenarnya sih banyak ya rumah makan atau tempat-tempat lain itu banyak juga udah menggunakan pelarisan. Cuma kalau pelarisan ekstrim itu paling ya gimana ya, mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa nandain. Tapi kalau mau tahu caranya, saya bakal kasih amalannya. Apa amalannya? Boleh diamalin ya. Kurang lebih setiap malam baca aja syahadat 41 kali. 2 kalimat syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ketika kita berbaring sedekap seperti orang sholat, rapatkan kaki, kedua jempol ini ketemu, jempol kaki ya. Nah seperti ini, rapat kaki. Nah, kita sedekap seperti orang sholat, itu baca 41 kali. Nah biasanya sebelum 41 kali itu sudah tertidur. Cuma diusahakan 41 kali setiap hari. Di situ nanti kita bakal tahu rasa ya, rasa itu beda. Walaupun kita mungkin nggak bisa ngelihat, tapi rasa itu pasti berbeda dengan apa yang selama ini kita rasakan. Itu berarti pakai pelarisan. Ya, kalau ininya efek dari pelarisan tadi, nah efeknya apa? Efeknya itu bisa membuat seseorang yang ngambil pelarisan tadi itu keluarganya, itu paling utama keluarga anak ya, itu menjadi cacat. Ada keluarga salah satunya pasti cacat, paling ekstrim itu meninggal, jadi korban ya, walaupun tidak ada kesepakatan untuk tumbal, tapi tetap aja itu namanya juga perbuatan jin. Bagi sang pemakan, sang pelanggan lah kita bilang, itu bisa ke medis larinya sakitnya. Kemana? Ke lambung. Sakit mah,
bisa jadi sering muntah-muntah, sakit kepala yang luar biasa, dan sering gak enak badan. Itu efek dari pelarisan tersebut. Saya rasa sampai di sini video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon dukungannya terus, like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya untuk mendukung channel saya tetap berlanjut dan cerita-cerita misteri saya tetap saya ceritain di YouTube ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.